Baik, Badan Pusat Statistik mencatat 10 juta generasi Z atau Gen Z ini menganggur di tengah problematika masyarakat saat ini. Salah satunya adalah tidak bekerja, tidak mengenyam pendidikan, dan tidak ikut pelatihan pekerja atau prakerja. Hal ini terjadi dan menjadi fenomena hangat di tengah masyarakat kita. Pasalnya ada istilah di generasi Z ini, lowongan kerja sulit, kualifikasi makin elit. Kita tahulah bahwa banyak sekali pengangguran di Indonesia, khususnya di wilayah kabupaten atau pulau Madura ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan bersentuhan langsung dengan ketenagakerjaan khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi Pak Mutakin. Selamat pagi. Bapak Mutakin ini merupakan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan. Oke Pak Mutakin, selamat pagi Pak Mutakin. Selamat pagi. Baik ya kabarnya, alhamdulillah kesini. Alhamdulillah. Gak ada hambatan ya untuk menuju redaksi Klik Madura. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Oke, dari opening statement saya tadi, ini kan banyak sekali fenomena menganggur ya Pak ya, yang kita tahu sendiri. Dan bagaimana Pak Mutakin menanggapi atau merespon bahwa generasi Z ini merupakan generasi yang sulit mencari pekerjaan? Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari data Pamekasan itu dari sisi angkatan kerja yang menganggur itu masih tergolong bagus untuk dibanding dengan kabupaten lain. Karena data BPS itu pengangguran kita kan 1,74. Itu kalau dibanding di tingkat Jawa Timur itu sudah masuk nomor 2 terbaik. Nomor 2 terbaik di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur, tapi itu data tahun kemarin. Yang tahun sekarang kan belum dapat data. Keluar. Untuk generasi Z ini kan generasi yang lahir antara tahun 97 sampai dengan sekitar 2012 ya. Iya betul. Jadi umurnya itu antara 12 sampai 23 tahun. 27. Oke. Sekitar itulah. Jadi sebagian masih usia sekolah, sebagian sudah usia kerja. Tapi sebagian besar itu masih termasuk dalam usia produktif kan. Memang di Madura ini termasuk kabupaten dengan lowongan pekerjaannya yang sangat terbatas. Sangat terbatas karena ya salah satunya kan perusahaan-perusahaan juga tidak banyak kan itu. Terus jenis pekerjaan yang didominasi oleh masyarakat Pamekasan itu juga kurang memberikan harapan yang bagus untuk kesejahteraan ke depan. Karena kesejahteraan keluarga mereka ya, si calon pekerja ini. Ya, karena mayoritas kan lapangan pekerjaan kan petani masih. Betul. Petani atau di pesisir ya Pak ya? Iya. Kalaupun ada di bidang lain kan sangat terbatas, misalkan jadi pegawai, jadi TNI, Polri dan sebagainya kan itu. Sehingga memang ini butuh keuletan dari masyarakat usia kerja itu. Usia kerja. Sebenarnya kelebihan masyarakat Madura ini, kelebihannya itu keuletannya. Keuletan dalam mencari pekerjaan. Kita ambil contoh petani Madura itu tidak ada yang murni petani kan. Betul. Dia sebagai petani minimal dia punya pekerjaan lain kan itu, seperti ternak sapi kan itu. Terus jadi tukang bangunan kan itu. Jadi ada side jobnya ya. Ada side job gitu. Gak hanya satu pekerjaan aja. Kalau hanya mengandalkan satu pekerjaan dari petani rasanya kurang bisa mencukupi kebutuhan. Mengcover kebutuhan keluarga begitu ya Pak Mutakin.
Nah, untuk selanjutnya ini kan banyak sekali Pak Mutakin melihat fenomena itu di tengah Iya. masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Pamekasan. Iya. Nah, kebijakan atau strategi apa sih yang Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan ini buat gitu khusus Ya. untuk anak muda di tengah fenomena ini berlangsung? Sebenarnya kalau masih ada bupati kemarin kan punya visi misi. Ini punya visi yang sangat bagus itu. Jadi pengembangan wirausaha baru dengan target selama 5 tahun itu ada 10.000 wirausaha baru. Wirausahawan. wirausaha. Entah muda atau tua ya, ini bebas. Bebas ya. Tapi rata-rata kan muda rata-rata kalau Jadi diberi pelatihan untuk membuka wirausaha baru, diberi akses permodalan, difasilitasi juga dengan tempat pembelanjaan, tempat penjualannya gitu. Itu untuk tahun ini kan masih karena Pemkab ini kesulitan anggaran. Jadi ada program wirausaha baru itu ada, cuma belum berlangsung gitu, Pak. bukan belum berlangsung, cuma masih terbatas. Oke, masih terbatas. Masih terbatas penganggarannya gitu. Jadi kalau dulu bisa berani mentargetkan 10, sekarang ini 1 tahun itu saya hanya bisa melaksanakan sekitar 10 paket pelatihan. 10 paket pelatihan. Pelatihan WUP. 10 paket itu satu paketnya 16 orang. 16 kan. Jadi tidak sampai 200. Digital entrepreneur itu juga termasuk dari di bawah naungan digital Dinas Koperasi. Entrepreneur ya. Jadi itu lain lagi. Jadi di samping wirausaha baru kita berusaha kembangkan, juga pelaku usaha yang sudah ada kita upayakan bantuan-bantuan dalam berbagai hal, seperti misalkan pemasaran digital itu kita berikan kepada pelaku usaha yang sudah punya usaha. Kita upayakan juga dengan bantuan-bantuan fasilitasi ini perizinannya. Misalkan NIB. NIB ini kan sebenarnya mudah gitu, tapi kan tidak semua orang masyarakat bisa. Jadi kalau kita bantu penerbitan NIB. Agar pemasarannya lebih akurat gitu ya ke masyarakat ya. Terus sekarang ini kan sedang marak-maraknya program pusat untuk produk halal. Kita bekerja sama dengan pendamping sertifikat halal itu. Kita fasilitasi pelaku UKM khususnya produk makan minum itu food and beverage ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Gitu. Oke, sejauh ini kalau dari program-program yang ditorehkan pemerintah Kabupaten Pamekasan juga bersama dengan Dinas Koperasi, ada nggak Pak dampak atau respon yang terasa gitu, perubahan-perubahan produktivitas wirausaha di Kabupaten Pamekasan? Kalau ya itu dampak yang secara tidak langsung impact-nya itu, kita ada di posisi yang lumayan bagus dibanding dengan kabupaten lain. Jawa Timur ya. 1,74 itu kan hasil kerja kan itu. Tetapi juga kita tidak bisa menjamin bahwa mereka yang sudah kita berikan pelatihan itu juga terbebas atau misalkan dapat mengembangkan diri membuka usaha baru. Itu karena bagaimanapun juga usaha baru ini kan ada tantangan-tantangan tersendiri kan itu. Kayak up and down-nya wirausahanya itu ya Pak ya. Tidak sama dengan ketika hanya meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh orang tuanya kan itu. Iya. Jadi mesti ada tantangan dan tidak semua apalagi generasi muda ini kan masih baru terjun, masih kurang pengalaman.
dan masih banyak yang milih-milih pekerjaan kan, maunya langsung. Itu jadi salah satu permasalahan ya Pak ya? Nah, bisa lebih jadi salah satu. Banyak juga kan karena sudah sarjana maunya bekerja di tempat-tempat yang bersih. Nah, tidak itu ada. kegelisahan saya sebetulnya. Iya. Ini benang merah dari permasalahan ini adalah antara pemerintah ini sulit memberikan lapangan pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan membludak, entah dari resto and cafe, juga dari dinas-dinas mungkin ya. Itu banyak sekali dan angkatan kerja itu banyak Pak. Tapi kenapa masih banyak yang nganggur? Nah ini kan benang merahnya di mana gitu. Apakah memang ada strategi orang dalam gitu? Istilahnya kalau saya upload di TikTok kemarin, job fair, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan mengadakan job fair dengan membuka 3.000 lowongan pekerjaan. Tapi masih banyak yang mengeluh, wah nggak mungkin deh lolos karena orang dalam semua gitu. Nah ini sebenarnya nih. Ya disitulah yang saya katakan dia sudah pesimis duluan. Pesimis duluan terhadap. Pesimis. Padahal sebagai generasi muda kan kunci utama itu kan semangat berjuang, semangat juang kan. Setiap usaha itu pasti ada persoalan, pasti ada masalah yang harus dihadapi. Tidak mungkin pas langsung, apalagi kan ketika kita kaitkan dengan usaha baru kan. Usaha baru itu terlalu banyak persoalan yang harus dihadapi, mulai dari apakah produknya diminati oleh masyarakat. Ya. Orang jual bakso aja tidak langsung sekali jual disukai masyarakat orang, kan gitu. Ya. Harus ada target pasarnya ya Pak ya. Oke, jadi kerangka orang menjadi wirausahawan itu tidak mudah memang ya. Tidak mudah. Banyak sekali cobaan. Tidak semudah ketika hanya meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh orang tua. Orang tuanya gitu. Nah, padahal harapan kita kan mereka yang muda-muda ini mampu mewujudkan inovasi baru gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, kalau tadi kita bahas job fair ya, Tretan. Nah, ini banyak sekali kita upload di TikTok. Itu banyak Pak komenan-komenan. Apa cuma sekedar branding Diskop nih? Mengadakan kegiatan-kegiatan job fair seperti ini. Sedangkan 3.000 lapangan pekerjaan itu langsung diatasi secara profesional ya Pak oleh perusahaannya. Sebenarnya kita hanya memfasilitasi saja kan. Karena ini kan kita mempertemukan antara perusahaan yang butuh tenaga kerja dengan masyarakat yang butuh pekerjaan. Ya artinya ketemu tidak, cocok tidak kan tergantung ke mereka kan gitu. Dinas Koperasi ini kan hanya memfasilitasi saja antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Betul. Mereka ketemu, mereka cocok, ya terserah mereka kan gitu. Saya tidak bisa maksa perusahaan. Tindak lanjutnya sudah bukan hak Dinas Koperasi antar personal berarti. Jadi disinilah pemerintah tuh hadir untuk menjembatani itu, memfasilitasi itu. Ini salah satu upaya kita kan gitu. Tapi kebanyakan Gen Z ini sering bilang kualifikasinya makin sulit karena ada pengalaman-pengalaman kerja yang harus mereka hadapi gitu. Ada pengalaman kerja minimal 2 tahun. Sedangkan Gen Z mencari kerja untuk menemukan pengalaman. Nah, di situ itu merasa hal itu menyempitkan lapangan pekerjaan bagi generasi Z. Menurut Pak Mutakin sendiri nih, pandangan tentang hal ini bagaimana Pak? Ya, tidak semua perusahaan kan butuh tenaga yang sudah punya pengalaman kan itu. Ya berarti kan harus pinter-pinter memilih dan memastikan diri untuk bisa menerima posisi yang memungkinkan kan itu. Oke, jadi Gen Z-nya nih harus sadar gitu ya. Gen Z harus sadar. Kan, tapi kan tidak semua perusahaan mau itu apa? Saya selaku Gen Z Bapak. Itu. Tapi kalau melihat lowongan pekerjaan sekarang, sekelas restoran diutamakan yang berpengalaman begitu. 2 tahun berpengalaman. Nah ini terus kita larinya kemana selain berwirausaha? Itu tadi kan jawaban Pak Mutakin, ini berwirausaha tapi tidak mudah. Nah, kira-kira ada kisi-kisi nggak? Sebagai contoh, saya di kantor juga ada pelatihan tata boga. Itu tata boga itu kan membuat kue. Iya.
Jadi kita upayakan itu. Output dari pelatihan ini kan tidak harus bekerja ke perusahaan pembuatan kue kan itu. Bisa saja dimulai dari kalau Usaha misalkan sendiri, usaha makanya sendiri. Gen Z ini selain tambah pinter, juga tambah kreatif. Oke, harusnya. Harusnya, Ya kan? harusnya kreativitas itu yang tidak harus bekerja ke perusahaan. Bisa aja dia bikin kue di rumahnya, titik-titik home industry gitu ya. Atau dipasarkan secara online kan itu. Nah, jadi kan tidak mungkin usaha langsung dikenal kan itu. Betul. Nah, ini termasuk dari keterampilan atau pendidikan vokasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, ya Pak. Kira-kira ada nggak kisi-kisinya nih untuk Gen Z sendiri kan Bapak mungkin sudah berpengalaman tahu untuk melihat bagaimana dunia kerja di Gen Z utamanya. Nah, ini apa sih yang harus dipersiapkan Gen Z untuk terjun ke dunia kerja, Pak? Kisi-kisi ya, kisi-kisinya. Saya ini orang dengan keyakinan bahwa setiap doa kita, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan disertai usaha, pasti kita akan dikabulkan doanya. Pasti akan sampai. Ya. Walaupun tidak tahu ya apa besok, apa minggu depan, apa 1 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi. Tapi harus usaha, kan itu. Tidak pas begitu ada masalah langsung down gitu ya. Langsung mundur kan gitu, tidak seperti itu. Jadi saya yakin kalau misalkan kata kuncinya itu ya semangat juang. Makanya usaha itu dinamakan wirausaha, bukan pengusaha tapi wirausaha. Wira itu semangat juangnya itu yang diperlukan, yang harus tinggi, gitu ya. Yang harus tinggi. Dan juga usaha apa yang diminati kira-kira? Usaha yang gitu. Jadi semangatnya. Saya yakin kalau misalkan ada semangat pantang menyerah, pasti endingnya pasti sukses. Pasti sukses. Yang penting usaha aja dulu ya Pak ya. Usaha. Nah kalau untuk fasilitas anak muda lainnya selain dari pelatihan tata boga di Dinas Koperasi ada apa saja Pak? Untuk anak muda ini ya sebenarnya kan ada penyaluran tenaga ke luar negeri. Itu difasilitasi juga oleh kita bekerja sama dengan BP2MI. Di sana itu ada instansi vertikal yang berkantor di Dinas Koperasi. Ini secara khusus memberikan pelindungan dan pelayanan ke tenaga kerja yang berminat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Di luar negeri, oke. Di luar negeri. Selain itu transmigrasi, kan tapi kalau transmigrasi ini urusan biasa ya? untuk ya urusan saya juga, tapi untuk karena tenaga kerja nakertrannya itu ada transmigrasinya. Tapi biasa hanya untuk mereka yang sudah punya keluarga. Oke. Berarti sebenarnya banyak sekali kesempatan. Banyak. Cuma yang harus dicoba itu milih-milih ya. Coba yang mana gitu ya Pak ya. Jangan milih-milih, yang penting dapat kerjaan dulu kan itu. Oke. Sambil cari pengalaman, sambil mungkin ada peluang untuk punya kerjaan bagus, lebih bagus ambil kan gitu. Oke. Kalau strategi khusus dari sekelas Diskopnaker nih untuk betul-betul bersinergi meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Pamekasan. Kalau kita lihat letak geografis Pamekasan ini bersentuhan langsung dengan agraria, pertanian dan juga pesisir. Tentu banyak wirausaha yang akan lahir dari daerah-daerah tersebut. Iya, sebenarnya bab ini tidak hanya fungsi ini tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Naker. Karena beberapa aktivitas yang berhubungan dengan dinas lain itu dibina oleh dinas yang lain. Salah satu contoh UKM yang bergerak di masyarakat pesisir dengan bahan utamanya produk-produk laut, hasil laut itu biasanya dibina oleh Dinas Perikanan. Iya, betul.
UKM yang berada di lokasi-lokasi wisata ini dibina oleh Dinas Pariwisata gitu. Jadi ada di bawah naungan apanya gitu ya ya, Pak? Pemda, tapi Pemda semuanya Pemda, tapi ada apa? Divisinya masing-masing dikelompokkan gitu ya, Pak. Ada banyak yang memberikan binaan kepada masyarakat. UKM yang bergerak di bidang industri ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Contohnya produksi batik. Ini lebih cenderung pembinaannya ke Dinas Industri Perdagangan. Terus rokok, pabrik rokok itu juga perindustrian. Jadi ada pembinaan khusus dari dinas-dinas. Jadi jangan khawatir, banyak bukan hanya Dinas Koperasi saja yang memikirkan masyarakat yang mau bekerja itu. Banyak dinas yang memikirkan itu, bersinergi bersama-sama ya Pak untuk pemberdayaan. Sejauh ini daerah-daerah mana yang berpotensi di Kabupaten Pamekasan ini Pak? Yang sumber daya alam dan sumber daya manusianya ini sama-sama mumpuni untuk berkolaborasi. Kalau Dinas Perikanan itu kan hanya di daerah-daerah yang pesisir kan ya. Terus Dinas Pariwisata hanya di lingkungan yang di situ ada wisata alam. Kalau kami kan secara umum. Jadi secara umum ke seluruh masyarakat yang berminat untuk mendapatkan pelayanan dari kami. Pelayanan itu ya macam-macam ya, termasuk pelatihan wirausaha bagi yang sudah punya usaha, termasuk mungkin pelatihan apa itu tadi tata boga, pemasaran secara digital. Digital. Kita juga memberikan perlindungan bekerja sama dengan BP2MI itu. Kalau ada WNI yang bermasalah, meninggal di negara meninggal tempat dia tempat bekerja, pulangnya kita bantu ngambil jenazah ke bandara, kita antar ke tempat tinggalnya itu. Program yang berkelanjutan sekarang di Dinas Koperasi apa Pak Mutakin? Program yang berkelanjutan itu yang jelas pelatihan wirausaha baru. Terus kita menyediakan bekerja sama dengan BPR Jatim, menyediakan pinjaman lunak bagi pelaku usaha. Pinjaman lunak itu untuk wirausaha baru itu bunganya 0%. Jadi pure mereka cicilan untuk membangun usaha. Ya, bagi yang punya usaha tapi yang sudah punya usaha. Terus bagi yang sudah punya usaha tapi bukan baru, ini ada bunga 6% setahun. Itu dari sisi permodalannya. Jadi begitu dipermudahnya anak muda ini untuk membangun wirausaha. Tapi masih belum tergerak, banyak yang bergerak untuk membangun wirausaha. Nah, pesan dari Pak Mutakin ini apa selain tadi doa dan usaha gitu untuk Gen Z ini yang muter-muter cari pekerjaan tapi ternyata nihil gitu karena kualifikasinya makin elit, Bapak. Iya. Pesan dari saya semangat juang yang tinggi. Yang pertama, jangan terlalu milih-milih dulu lah pekerjaan. Kalau misalkan kita hanya fokus pada satu pekerjaan yang kita inginkan, ya kita hanya mencari kesulitan sendiri kan. Kita tidak tahu akan sukses di bidang apa kan. Jadi yang ada jalani dulu kan itu. Kalau misalkan ada sesuatu usaha lain yang lebih bagus, ya bisa pindah kan. Jadi ya hilangkan gengsi. Hilangkan gengsi untuk sadar diri lalu cari pengalaman ya Pak ya. Ini tadi ternyata banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.
Baik, Tretan Klik Madura, itu tadi obrolan singkat kita ya, singkat, padat, dan jelas ya, tentang bagaimana Gen Z mencari pekerjaan antara mimpi dan realita di lapangan. Bagaimana pemerintah Kabupaten Pamekasan dan juga pemerintah Republik Indonesia sama-sama berupaya untuk menghilangkan atau mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dari banyaknya program yang diberikan dan minat masyarakat di dalamnya. Selengkapnya kita mungkin akan datangkan langsung wirausahawan muda dari Pamekasan yang nantinya akan ada di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Mutakin sudah hadir di studio Klik Madura. Kita akan bertemu di episode selanjutnya.